Bum bum bum. Semua orang baru saja melihat gelombang suara yang menakutkan menyatu menjadi semangat juang yang menakutkan yang muncul dari 6 orang di sebelah sosok putih, menyerang banyak pria kuat di aula. Roh-roh juang dari segala arah menebas dengan kejam ke arah orang-orang yang menerobos masuk ke aula, membawa cahaya sejauh 100 meter, dan kerikil di udara mau tidak mau diguncang oleh kekuatan dahsyat ini. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Samsung Do Emperor tidak akan berani melawan sendirian. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, banyak ahli di aula buru-buru mengambil tindakan. Mereka juga jelas bahwa karena mereka telah memasuki aula terakhir, hanya jika 7 penjaga di depan mereka diselesaikan terlebih dahulu, maka keterampilan bertarung tingkat abadi dan ciptaan yang lebih berharga akan memiliki kesempatan untuk bersaing, jika tidak semua kompetisi sebelumnya, bahwa itu semua hanya omong kosong. Kerumunan memancarkan ki pertempuran yang mendominasi yang berwarna-warni dan berwarna-warni, dan ki pertempuran yang menjulang ke langit berkumpul menjadi dinding cahaya besar yang berdiri di depan semua orang, mencoba melawan ki pertempuran yang menakutkan yang menyerang dari aula. Bang bang bang. Sonic Doki yang menakutkan dengan kejam menabrak dinding cahaya yang mengumpulkan Doki besar semua orang, dan kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu, seolah-olah ada ledakan suara keras. Telapak pembunuh api. Hancurkan untukku. Wu Huan juga melihat dua berkas cahaya yang menemui jalan buntu, dan mau tidak mau mengerutkan kening dan berteriak. Segera, dia merangsang seluruh tubuhnya dengan ki pertempuran, dan aura luar biasa juga meledak pada saat ini. Seni bela diri ini juga jelas, selama seseorang mengintervensi sinar jalan buntu ini, itu pasti akan hancur. Dinding cahaya yang dibentuk oleh serangan sonik yang menakutkan dan semangat juang yang besar hancur seketika. Semua orang tahu bahwa sekarang, seperti dalam formasi, semua orang adalah belalang di atas tali. Hanya dengan bertahan melawan 7 penjaga ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk memikirkan hal lain. Melihat kontak krisis dari serangan sonik ini, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah 7 sosok di atas aula. Di atas aula utama, 7 sosok berdiri berjajar. Di bagian atas aula utama adalah kerangka seperti tulang dan peti mati yang tampaknya biasa. Melihat ke aula, di tangga batu di bawah tahta tengkorak, ada sosok berpakaian putih. Jika Anda melihat lebih dekat, pria berpakaian putih itu terlihat seperti orang parubaya. Dia tidak bisa merasakan jejak pertempuran semangat di sekujur tubuhnya. Mengenakan pakaian putih, punggungnya menghadap Xiao Yan di aula, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tempat di atas tahta yang telah lama menjadi kerangka, matanya penuh kekaguman yang dalam. Mengenakan di tangga batu di bawah pakaian putih, 6 sosok kekar berdiri di bawah pakaian putih, menunjukkan bentuk angka 8. Yang aneh adalah 6 orang ini menghadap Xiao Yan dan mereka berdiri tegak, seolah menunggu jenderal sama seperti para prajurit yang memerintahkannya, ada niat membunuh di matanya. Mata orang-orang di aula juga melebar pada saat ini. Karena, orang-orang di depan Anda benar-benar berbeda dari patung batu tadi, dan sekarang mereka tidak berbeda dari orang biasa. Brengsek. Melihat ini, Wu Huan tidak bisa membantu tetapi memarahi diam-diam, dia akhirnya berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya kecil dan tercapai. Wu Huan, yang awalnya berencana untuk menunjukkan kekuatannya di reruntuhan ini, juga memiliki perasaan bahwa seorang pintar wanita tidak bisa memasak tanpa nasi. Bahkan dengan kekuatan Dou di bintang 3 martial fantasy di tahap akhir, Dangdang merasa tidak berdaya di hadapan salah satu dari 6 orang itu, belum lagi pembangkit tenaga listrik misterius berbaju putih. Tapi Wu Huan tidak memiliki tanda sedikit pun untuk tersentak, menatap dengan kejam ke tangga batu. Brengsek. Feng Yi juga meremas tangan batu gioknya yang seperti kristal, dan gaun warna-warni di belakangnya juga menambahkan beberapa warna berbeda saat ini. Sialan, informasinya salah.
Mayat hidup yang memancarkan rasa kematian yang kuat di seluruh juga melihat barisan besar di tangga batu di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika semua orang di aula melakukan yang terbaik, saya khawatir akan sangat sulit untuk berurusan dengan 6 orang ini, apalagi yang berpakaian putih misterius itu. Ini tepat untuk melunakkan pedangku. Seorang pria muda berjubah abu-abu memiliki kain hitam melilit matanya, yang secara tak kasat mata memancarkan aura yang mencengangkan dan menakutkan, tetapi ini tidak bisa menyembunyikan api tebal di mata pria berjubah abu-abu itu. Sebelum pria berjubah abu-abu itu selesai berbicara, satu tangan perlahan menyentuh pedang hitam di belakangnya, dan tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam di dahi dan matanya. Penampilan ini jelas merupakan tempat di mana Anda benar-benar dapat mengasah pedang Anda, jadi bagaimana mungkin pria berjubah abu-abu itu mundur? Hehe, Xiao Han, apakah kamu takut? Di bahu lembut seorang gadis lembut, seekor burung sebiru es sedang melihat orang-orang yang menakutkan di tangga batu, tetapi burung itu baru saja mendengar kata-kata gadis lembut itu, dan rasa dingin yang mencengangkan memancar dari burung itu, memberi isyarat kepada gadis itu bahwa dia tidak takut sama sekali. Ini adalah reruntuhan yang sebenarnya. Hahaha. Sesosok berdiri diam, tubuhnya kekar, seperti menara besi, matanya juga tersapu dengan tatapan garang ke-6 jalur di atas tangga batu, darah di tubuhnya banyak mendidih, dan matanya juga penuh, dari tebal perang. Ini jauh lebih menarik sekarang. Gaun hitam panjang menonjolkan sosok ramping dan anggun wanita itu, ramping dan montok, dan lekuknya saja sudah cukup untuk menarik perhatian aula. Wu Cheng Wu Huan, mendiang Dodi. Feng Lei Cheng Feng Yi, panggung tengah Dodi. Ginseng mayat hidup di kota Yanwang, mendiang Dodi. Sword King City King Bell, panggung tengah dari Tristar Dodi. Iblis dari keluarga bersalju, mendiang Dodi. Liu Yin, kota 10.000 binatang, panggung tengah dari bintang 3 Dodi. Berserker Sun Ming, mendiang Dodi. Mengumpulkan semua orang yang disukai surga di dekat King Cheng, mereka menyatakan sikap mereka saat ini. Yueru, kamu akan mengikutiku sejak awal perang. Ada banyak bahaya di kehancuran ini, tapi itu tidak akan sesederhana wali sederhana ini. Xiao Yan melihat kekuatan 7 orang di depannya, dan juga merasa bahwa 7 orang ini dia memang layak menjadi putra surga yang bangga, tetapi Xiao Yan tidak bermaksud takut sama sekali. Ya, Yueru juga dengan lembut setuju, dan kemudian tangan gioknya yang ramping membelai dahinya, seolah-olah ada sesuatu yang siap untuk pergi. Orang-orang lain di aula juga saling memandang dengan cemas. Yang satu memandang yang lain dan berdiri di depan 7 orang. Mereka jelas sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, ayo bertarung. Asosiasi alkemis yang tersisa dan beberapa sekte di aula berteriak setelah berpikir. Jelas, setelah beberapa saat berpikir dan menimbang, sisa orang yang tidak mengungkapkan pendapat mereka juga menjadi jelas bahwa karena mereka semua telah datang ke harta karun, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong. Mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa mengalahkan para penjaga ini, mereka secara alami akan mendapatkan keterampilan pertempuran peringkat abadi. 7 putra surga yang disukai di dekat King Cheng sudah akrab satu sama lain. Setelah melirik satu sama lain, Wu Huan memimpin dan berteriak. Kalau begitu, ayo bertarung. Kerumunan di aula tiba-tiba meledak menjadi suasana yang mengerikan, mendekati 6 sosok di atas tangga batu. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Dalam hal itu, kalau begitu mati. Bahkan dalam menghadapi cuaca mengerikan yang meletus dari banyak pembangkit tenaga listrik di bawah aula utama, mata berpakaian putih itu tetap tidak bergerak. Dia masih menatap kerangka di atas tahta seperti biasa, dan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang bercerita, hal yang biasa. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. 6 sosok di depan mereka tidak bergerak hanya untuk memberi mereka kesempatan untuk keluar dari aula, tetapi mereka menyerah. Tapi semua orang tidak putus asa sama sekali.
Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semua orang yang hadir tahu ini. Selanjutnya, ada pertempuran yang sebenarnya. Tetapi 6 penjaga di depan mereka, kekuatan puncak bintang 3 Dodi tidak dapat dengan mudah dikalahkan. Semuanya, karena semua orang telah memasuki aula ini, keterampilan bertarung dan harta karun tingkat abadi ada di depan Anda. Jika Anda memiliki kepang di hati Anda harus menyingkirkannya. Semuanya tentang mengalahkan para penjaga ini. Dan saya yakin Anda juga telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Samsung Doudi tak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Wu Huan juga melihat banyak pria kuat di aula, mengatakan bahwa jika situasi saat ini disembunyikan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan para penjaga. Keenam penjaga ini adalah kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 3, dan mereka masih belum memulihkan kekuatan mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, jika Kaisar Do Bintang 4 atau lebih kuat, tidak ada orang yang hadir yang dapat melarikan diri. Begitu suara pria berpakaian putih itu jatuh, 6 sosok kekar di bawahnya juga meraung ke kerumunan di aula. Puff! Sesaat telah muncul di depan semua orang. Bunuh. Penjaga ini baru saja bangun dan belum mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Ini adalah kesempatan besar kita. Feng Yi juga telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sejak tadi, dan baru saat itulah dia mengetahui hal ini. Kekuatan sebenarnya dari 6 penjaga di depan mereka harus lebih dari puncak Samsung Doudi. Tidak heran itu membuat orang merasa sedikit lemah, memang begitu. Banyak pembangkit tenaga listrik di aula merasa lega ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Feng Yi. Tepat ketika orang-orang di depan mereka berbicara, sosok 6 penjaga menyebar, mengepalkan tangan mereka, dan menyerang 7 pahlawan surga di aula. Ada angin kencang yang menakutkan di tinju kering, dan 7 pahlawan di depan lapangan melihat ini, dan buru-buru bertahan dengan keberuntungan di seluruh tubuh mereka. Tersebar. Kita berdua berurusan dengan wali, pertama kalahkan orang yang akan mendukung yang lain, dan serahkan sisanya ke pembangkit tenaga listrik lain di aula. Wu Huan juga berkata perlahan. Setelah beberapa saat lega barusan, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka bertarung sendirian, bahkan putra arogan dari 7 kota besar tidak akan mampu menghadapi wali, puncak bintang 3 Doudi masih begitu tirani, jadi ada gemuruh seni bela diri. Tidak, aku bisa menghadapinya sendirian, dan aku juga sangat ingin menguji kekuatan penjaga ini. Seorang manusia berjubah abu-abu berkata, dengan keinginan yang kuat dalam suaranya, seperti orang haus di gurun yang tiba-tiba melihat air pada umumnya. Itu artinya, sosok kekar juga tertawa, melihat aura kuat perlahan memancar dari tubuhnya, yang aneh untuk dikatakan, aura itu tidak berasal dari melawan Qi, tetapi dari mana otot kekar menyebar. Ada banyak orang cerdas yang hadir yang dapat melihat bahwa salah satu dari 2 orang ini adalah Wang Zong, putra kebanggaan kota Raja Pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang diberkati oleh alam. Keduanya memiliki modal besar. Wang Zong bertarung melawan seorang wali. Sun Ming bertarung melawan seorang wali. Zheng Su dan Wu Huan berhadapan dengan seorang wali. Feng Yi dan Yao Mei bertarung dengan wali. Liu Yin dan Xiao Yan, Yueru bertarung melawan wali. Orang-orang kuat di aula lain berurusan dengan wali terakhir. Xiao Yan juga tidak berdaya. Awalnya, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi tiba-tiba, dia ditangkap oleh orang-orang surgawi ini. Sekarang mereka adalah belalang di atas tali, dan hal semacam ini tidak dapat dihindari. Yueru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk melawan seorang wali. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki 3 pria kuat untuk berurusan dengan wali, tampaknya Liu Yin berada di tengah panggung Kaisar Do Bintang 3, Yueru juga berada di tengah Kaisar Do Bintang 3, dan Xiao Yan sendiri hanyalah puncak Kaisar Do Samsung awal, meskipun dia jauh dari Kaisar Do Bintang 3. Jangka menengah hanya 1 langkah lagi. Boom boom boom. Dengan pembagian kerja yang jelas di antara banyak pembangkit tenaga listrik di aula,
Di tempat yang semula tenang, dengan ledakan, ribuan warna dendam yang berbeda meletus tiba-tiba, menyilaukan, diikuti oleh suara teredam. Dilaporkan bahwa angka-angka di lapangan melintas dengan cepat, mereka semua dengan cepat dikepung oleh penjaga target mereka di aula utama. Di dalam aula utama, melihat adegan di mana pertempuran pecah hampir dari awal, satu demi satu pelatihan semangat juang yang sengit dapat dilihat di mana-mana. Setelah pembagian kerja diklarifikasi, semua orang bubar dan menyerang para penjaga. Di belakang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi Heng menunjuk sedikit miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiao Han dengan rambut sebiru es perlahan memancarkan aura dingin yang menakutkan juga berdiri di samping Xiao Yan dan mereka, meskipun tidak jelas mengapa Xiao Yan bisa membuat seseorang sekuat Wu Huan peduli pada mereka, Liu Yin tidak yakin mengapa. Namun, saya ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan memiliki binatang kecil yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3, dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat daripada Xiao Han yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Dan Liu Yin juga tidak tahu mengapa Yueru di King Cheng, seorang Dou di bintang 3 di tengah semester, juga dapat diperingkatkan untuk mendukung surga seperti dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, prioritas utama adalah menyingkirkan wali, dan hal-hal lain akan menunggu sampai selesai. Segera, Liu Yin juga menatap wali di depan dia, dan kemudian menatap Xiao Yan. Xiao Yan dan Yueru berdiri di tepi aula, dan mereka juga menghadap wali Liu Yin. Seluruh tubuh Yueru memancarkan semangat juang biru, dan sesuatu perlahan bersinar di dahinya. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan douqi merah, dan kemudian api putih susu melekat pada douqi, yang terlihat sangat menakutkan. Dua napas kuat perlahan membungkus mereka berdua, dan dua napas yang sangat kuat menembus dari tubuh. Pada saat ini, mereka berdua tidak masuk ke dalam kekacauan di aula utama. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan bertahan lama, selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang penjaga, dan mereka masing-masing menyatukan orang-orang mereka. Kekacauan di lapangan secara bertahap akan jatuh ke dalam situasi di mana beberapa orang kuat hidup berdampingan. Di bawah pengekangan pada saat itu, kekacauan akan sangat melemah. Begitu mereka membebaskan tangan mereka, maka para penjaga ini maka sudah waktunya bagi mereka untuk benar-benar bertarung. Namun, ada kemungkinan lain bahwa jika wali mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa penjaga puncak Dou di bintang 3 sudah cukup untuk mengubah situasi seluruh medan perang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis berambut hijau menggigit bibir Bei ringan dan berkata, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari wali di depannya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ayo berjuang. Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya, dan menyerang penjaga di depannya terlebih dahulu.